Persebaya versus Persita, waktunya bangkit dari kekalahan. Persebaya Surabaya akan menjamu tamunya Persita Tangerang dalam laga pekan ke-21 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat tanggal 31 Januari tahun 2025 malam. Statistik, skuad Bajul Ijo memang punya catatan mentereng tak pernah kalah dalam 5 pertemuan terakhir. Dari total 5 pertemuan 4 kemenangan dan sekali imbang jadi bukti keunggulan Persebaya atas Persita. Namun, dengan kondisi sekarang Persebaya tak boleh terlena dengan catatan itu, sulit kembalinya mental untuk menang dari rentetan kekalahan bisa jadi batu sandungan tim. Apalagi, Persita dalam beberapa laga terakhir meraih hasil yang cukup positif. Hadirnya Eber Besa sebagai jenderal lapangan tengah yang masuk di putaran kedua ini, membuat Persita cukup berbahaya dalam melakukan serangan. Selain jago mengolah bola, mantan punggawa Bali United itu juga memiliki tendangan akurat yang harus diwaspadai para pemain Persebaya. Namun, dalam laga kali ini skuad Persebaya akan berbeda, sebab Francisco Rivera yang absen dalam 4 laga sudah pulih dan siap melawan skuad pendekar Cisadane. Hadirnya Rivera diharapkan bisa memberi warna terhadap permainan Persebaya yang dalam 4 laga tidak berjalan baik, utamanya dalam membangun serangan. Berikut perakiraan susunan pemain Persebaya: Hernando Ari, Catur Pamungkas, Kadek Raditya, Slavko Damjanovic, Ardi Idrus, Moh Rashid, M. Hidayat, Francisco Rivera, Alvan Suaib, Flavio Silva, Dejan Tumbas. Dilema Persebaya Surabaya hadapi Persita Tangerang, Flavio Silva absen dan rekor buruk menghantui Fabio Lefundes. Persebaya Surabaya menghadapi ujian berat saat menjamu Persita Tangerang. Tim asuhan Paul Munster harus bermain tanpa Flavio Silva yang absen karena akumulasi kartu kuning. Kehilangan Flavio tentu menjadi pukulan telak bagi Green Force yang tengah berjuang keluar dari tren negatif. Sudah 4 laga terakhir Persebaya Surabaya gagal meraih kemenangan di Liga 1 Indonesia 2024-2025, membuat mereka wajib bangkit di hadapan bonek dan bonita. Namun, di balik absennya Flavio, ada peluang bagi bomber baru Persebaya Surabaya, Dejan Tumbas, untuk unjuk gigi. Striker asal Serbia berusia 25 tahun itu didatangkan pada putaran kedua Liga 1 Indonesia 2024-2025 dan masih mencari gol pertamanya. Dejan sempat memberikan 1 assist pada laga debutnya melawan PSS Sleman, tapi setelah itu belum bisa mencetak gol dalam 3 laga berikutnya. Kesempatan besar kini terbuka saat menghadapi Persita, di mana ia bisa membuktikan Persebaya Surabaya tak salah merekrutnya. Persebaya Surabaya bisa memanfaatkan rekor buruk pelatih Persita Tangerang, Fabio Lefundes, saat berhadapan dengan mereka. Sejak menukangi beberapa klub di Liga 1, Lefundes tercatat belum pernah menang melawan Green Force. Transfermarkt mencatat Lefundes sudah 4 kali menghadapi Persebaya Surabaya, namun hasilnya mengecewakan. Dari 3 pertemuan bersama Madura United, ia hanya bisa meraih 1 hasil imbang dan 2 kali kalah. Saat menukangi Persita musim ini, Lefundes kembali menelan kekalahan 0-1 dari Persebaya Surabaya pada pekan keempat. Statistik ini bisa menjadi modal mental bagi Persebaya Surabaya untuk menambah penderitaan pelatih asal Brasil tersebut. Vitor Barata segera hengkang dari Persibo Bojonegoro. Persebaya Surabaya harus siapkan mahar sebanyak ini. Persebaya Surabaya kembali dikaitkan dengan transfer panas di bursa pemain musim depan. Nama Vitor Barata mencuat sebagai incaran utama Green Force setelah tampil impresif bersama Persibo Bojonegoro di Liga 2 Indonesia 2024-2025. Gelandang asal Portugal ini sudah mencatatkan 3 gol dan 5 assist sepanjang musim ini. Kontribusi apiknya membuat banyak klub Liga 1 mulai meliriknya sebagai tambahan kekuatan di lini tengah. Namun, Persebaya Surabaya tidak sendiri dalam perburuan tanda tangan pemain berusia 28 tahun tersebut. Klub-klub pesaing juga dikabarkan mengincar jasanya untuk memperkuat skuad di musim depan. Salah satu faktor yang membuat Persebaya Surabaya berpeluang besar mendapatkan Barata adalah kontraknya yang segera habis. Sang pemain akan berstatus bebas transfer pada tanggal 30 Juni tahun 2025, yang membuatnya lebih mudah direkrut tanpa harus membayar biaya transfer tinggi. Pada bursa transfer paruh musim Liga 1, Persebaya Surabaya sebenarnya sudah mencoba memboyong Barata ke Stadion Gelora Bung Tomo. Namun, sang pemain dikabarkan menolak karena masih terikat kontrak dengan Persibo hingga akhir musim ini. Kini, situasinya berbeda karena Barata berpeluang hengkang setelah kegagalan Persibo promosi ke Liga 1. Tim asal Bojonegoro tersebut gagal menembus babak 8 besar setelah terkena pengurangan 3 poin akibat insiden ricuh melawan Deltras FC.
Keputusan Barata untuk bertahan atau pergi sangat dipengaruhi oleh kondisi Persibo saat ini. Jika mereka gagal bertahan di Liga 2 dan harus degradasi, maka peluang Persebaya Surabaya merekrutnya semakin terbuka lebar. Di sisi lain, Persebaya Surabaya tampaknya juga ingin merombak lini tengahnya untuk musim depan. Gelandang asal Portugal lainnya, Gilson Costa, diprediksi akan dilepas karena kontribusinya yang minim sepanjang musim ini. Gilson Costa tercatat sudah bermain dalam 19 laga bersama Persebaya Surabaya tanpa mencetak 1 gol maupun assist. Hal ini membuat supporter bonek kerap melayangkan kritik tajam dan meminta manajemen mencari penggantinya. Jika Barata bergabung, ia bisa menjadi solusi untuk lini tengah Persebaya Surabaya yang membutuhkan kreativitas dan daya dobrak lebih. Statistiknya bersama Persibo membuktikan ia memiliki kemampuan untuk memberikan ancaman dari lini kedua. Dalam 14 pertandingan bersama Persibo, Barata mencetak 3 gol dan 5 assist dengan total 1103 menit bermain. Catatan tersebut lebih baik dibandingkan banyak gelandang serang di Liga 1 saat ini. Nilai pasar Barata saat ini diperkirakan mencapai 2,17 miliar berdasarkan data Transfermarkt. Persebaya Surabaya harus menyiapkan dana besar jika ingin bersaing dengan klub-klub lain dalam mendapatkan tanda tangannya. Persebaya dirundung kekalahan jelang lawan Persita. Bajul Ijo janjikan permainan berbeda. Persebaya Surabaya bertekad mengakhiri 4 kekalahan beruntun. Kemenangan diharapkan diraih saat melawan Persita Tangerang pada pekan ke-21 Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bung Tomo. Kemenangan ini jadi kunci penting bagi tim untuk bisa mempertahankan posisi di papan atas dan masuk ke babak perebutan juara. Secara klasemen, posisi Persebaya dengan 37 poin masih belum aman karena selisih poin yang cukup tipis dengan beberapa tim. Di mana, posisi 2 saat ini ditempati Persija dengan 38 poin, kemudian ada Dewa United dan Bali United yang mengekor di bawah Persebaya dengan 34 poin. Minggu ini kami banyak bicara dengan pemain mengatur kembali dari awal, kembali ke dasar. Saya ingin menutup Januari ini dengan hasil positif, ungkap Munster dalam pre-match press conference di Surabaya, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025. Selain itu, ia juga telah melakukan evaluasi beberapa kelemahan tim dalam 4 laga terakhir. Game ini akan berbeda, kata pelatih berkebangsaan Irlandia Utara itu. Munster juga yakin permainan timnya akan lebih baik karena Francisco Rivera yang absen karena cedera sudah bisa kembali bermain. Sementara itu, Ardi Idrus selaku pemain mengaku, ada beberapa kendala yang terjadi sebelumnya, hanya saja, ia tak membeberkan itu secara rinci. Kemarin pemain sudah bahas itu, kita tidak bisa bicara di sini, tapi kami sudah memperbaiki kesalahan, kami main dalam suasana bagus, dalam tim kompak, itu yang akan kami tunjukkan di depan bonek bonita, kata Ardi. Tantang Persebaya, Persita kembali diperkuat Javlon Gusainov. Persita Tangerang akan kembali diperkuat bek Javlon Gusainov saat menghadapi Persebaya Surabaya pada laga lanjutan kompetisi Liga 1, Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025. Bek asal Uzbekistan tersebut telah selesai menjalani sanksi akumulasi kartu merah dalam 3 pertandingan terakhir. Dia kemungkinan akan berduet dengan Tamirlan Kozubayev untuk memperkuat benteng pertahanan tim berjuluk Pendekar Cisadane ini. Pada posisi lini sayap, Persita kemungkinan akan diisi oleh Ihwan Ali Tanamal dan Yardan Yafi, kemudian di tengah ada Eber Besai yang bisa membuat agresif permainan. Pelatih Persita Fabio Lefundes tentu akan melakukan perbaikan dari performa tim pada pertandingan sebelumnya melawan Madura United. Fabio Lefundes sebelumnya mengatakan permainan timnya sangat buruk dan tidak bisa mempertahankan keunggulan. Kami mencetak gol, tapi kesulitan mempertahankan bola, 1 kesalahan dalam pertahanan, mereka cetak gol, katanya dikutip dari laman resmi tim, Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025.